Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, para pemirsa, para pengikut YouTube MZT Malang Raya, alhamdulillah kita masih bisa melanjutkan pembahasan kita kali ini di dalam kitabnya Hadratus Syekh Muhammad Hashim Asy'ari. Semoga rahimahullah ta'ala, semoga kita senantiasa mendapatkan manfaat barokah dari keilmuan beliau, yang mana masih berada di dalam pembahasan keutamaan bagi orang yang alim, orang yang mempunyai ilmu, ya begitu juga wal muta'allim, orang yang belajar ilmu, juga fadilah bagi orang yang mengajarkan ilmunya atau masih belajar. Dan di dalam fadilah keilmuan tersebut, di sini beliau mengutip dari hadis-hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita sampai di dalam hadis yang dikatakan dinukil oleh beliau, wa qala Shallallahu Alaihi Wasallam, yashfa'u yaumal qiyamati thalathah, ya, al-anbiya thumma al-ulama thumma syuhada. Ya, di sini sabda baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau bersabda yang nanti mensyafaati, yang bisa mensyafaati ketika hari kiamat, ya, yang mana ada selain Nabi, yang mana di sini juga mereka mendapatkan keistimewaan untuk bisa mensyafaati orang lain, ya. Bahkan ini juga disabdakan sendiri oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Benar mungkin yang kita ketahui, yang bisa mensyafaati nanti ketika hari kiamat, bahkan ini yang dinamakan syafaatul udma, ya, syafaatul udma itu adalah baginda besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi juga tidak menutup kemungkinan orang yang lain, mereka ini juga bisa mensyafaati orang-orang yang dikehendaki oleh mereka. Di sini dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang pertama adalah al-anbiya, mereka para nabi, ya. Begitu juga al-ulama, mereka orang-orang yang alim, mereka orang-orang yang mempunyai ilmu. Mungkin ketika mereka ingin mensyafaati murid-muridnya, atau mungkin mereka mensyafaati orang-orang yang khidmah, orang-orang yang cinta kepada mereka, ya. Ini salah satu kekhususan bagi para ulama, bagi orang-orang yang mempunyai ilmu dan mereka yang benar-benar mengamalkan dengan ilmunya. Di sini disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam termasuk kekhususan, keistimewaan mereka bisa mensyafaati orang-orang yang dikehendaki oleh mereka. Tsumma syuhada, kemudian dijelaskan oleh Rasulullah orang-orang yang meninggal dalam keadaan syahid, yaitu mereka yang meninggal dalam peperangan meninggikan, membela agama Islam. Mereka juga mensyafaati, mereka juga bisa mensyafaati orang-orang yang mereka kehendaki. Masuk di dalam hadis ini jelas-jelas orang yang alim, orang yang mempunyai ilmu, ya, dan orang-orang yang benar-benar, ya, bisa menjadikan ilmunya itu untuk menjadikan mereka takut kepada Allah, semakin mendekatkan diri kepada Allah. Mereka diberikan kekhususan di dalam hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk orang-orang yang berhak untuk bisa mensyafaati orang lain, ya. Ini salah satu keutamaan yang disebutkan oleh Rasulullah, yang kemudian dinukil oleh, ya, musannif di sini rahimahullah taala. Tidak lain dan tidak bukan, ini semua untuk memberikan semangat bagi kita untuk senantiasa sampai kapanpun kita ini harus mencari ilmu, kita ini harus belajar sehingga benar-benar menjadi orang yang berilmu, kemudian mengamalkan ilmunya. Ya, semoga kita termasuk
orang yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya seperti ini. Kemudian diriwayatkan waruwiya annal ulama yaumal qiyamah ala manabir min nur. Ya. Di sini juga diriwayatkan bahwasanya Rasulullah itu bersabda, nanti orang yang mempunyai ilmu, para ulama, ya, mereka ini ketika hari kiamat derajatnya ditaruh oleh Allah Subhanahu wa taala, ditinggikan, ya. Mereka ditempatkan di atas manabir, di atas mimbar-mimbar yang mana mereka ini, mimbar-mimbar ini terbuat dari cahaya. Ya. Saking mulianya derajat mereka, saking benar-benar Allah ini mengangkat derajatnya orang-orang yang mempunyai ilmu. Ya. Dan semoga dengan usaha kita yang seperti ini, ya, senantiasa menambah ilmu kita, ya, supaya kita tergolong dari mereka yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga dilanjutkan di sini oleh beliau rahimahullahu taala, wana qala al-qadi, ya, wana qala al-qadi Husain fi awwali ta'liqatihi annahu rawa anin nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, annahu qala man ahabbal ilma wal ulama lam tuktab alaihi khati'atuhu ayyama hayatihi. Ya. Diriwayatkan yang mana beliau menukil dari salah satu ulama yang bernama Al-Qadhi Husain, ya, rahimahullahu ta'ala, yang mana beliau di awal ta'liqatnya, di awal salah satu kitabnya, beliau ini menyebutkan, menukil, meriwayatkan hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana di situ Rasulullah bersabda, man ahabbal ilma wal ulama, ya, barang siapa mencintai orang yang mempunyai ilmu, ya. Man ahabbal ilma, barang siapa orang yang mencintai ilmu, kemudian wal ulama, dia juga mencintai orang yang mempunyai ilmu, ya, al ulama, lam tuktab alaihi khati'atuhu ayyama hayatihi, ya, tidak ditulis kesalahannya selama dia ini masih hidup. Bimakna, ya, seakan-akan di sini beliau atau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, orang tersebut akan diampuni dosa-dosanya selama dia ini masih hidup, ya. Begitu juga hadis yang di bawah ini yang disebutkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man shalla khalfa alimin faka'annama shalla khalfa nabiyyin. Ya, barang siapa yang sholawat di belakangnya seseorang yang alim, maka seakan-akan dia melakukan sholat di belakangnya Nabi. Barang siapa yang melakukan sholat di belakangnya orang yang alim, maka seakan-akan dia melakukan sholat di belakangnya Nabi. Waman sholla khalfa nabiyyin faqad ghufira lahu. Barang siapa yang dia ini sholat di belakangnya Nabi, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, seakan-akan di sini, ya, menggolongkan mereka orang-orang yang alim seakan-akan seperti nabi, seperti nabi-nabinya Allah Subhanahu wa taala, sehingga mendapatkan khususiyah atau kekhususan yang mirip seperti nabi-nabinya Allah Subhanahu wa taala. Tentu di sini beda, ya. Ketika kita mungkin sholat di belakangnya orang yang berilmu, dan mereka para sahabat yang sholat di belakangnya Nabi, ya, pasti mereka yang sholat di belakangnya Nabi mendapatkan keutamaan yang lebih besar daripada kita mungkin yang melakukan sholat di belakangnya orang yang mempunyai ilmu. Jelas. Akan tetapi di sini syahidnya, ya, yang kita lihat di sini, inilah derajatnya orang-orang yang mempunyai ilmu. Ya, diangkat setinggi ini oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sabdanya, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak heran karena juga telah kita bahas di dalam hadis-hadisnya Rasulullah bahwasanya al-ulama warathatul anbiya, ya. Mereka orang-orang yang alim ini adalah pewarisnya para nabi, karena mereka lah yang mewariskan ilmu kepada
para ulama. Ya, mereka lah yang mewariskan ilmu kepada para ulama. Kemudian perlu kita garis bawahi sedikit di sini tentang yang mana disebutkan di dalam hadis, mereka yang cinta ilmu, mereka yang cinta ulama, ya, maka diampuni dosa-dosanya. Kemudian di sini mereka yang sholat di belakangnya ulama, mereka yang sholat di belakangnya seorang yang alim. Kemudian apa? Seakan-akan sholat di belakangnya Nabi. Siapa yang sholat di belakangnya Nabi, mereka diampuni dosa-dosanya. Di sini perlu kita garis bawahi yang dimaksud diampuni dosa-dosanya. Ketika hal yang seperti ini dipastikan, ditafsiri, dijelaskan di dalam syarah-syarahnya hadis oleh para ulama, ini yang dimaksud adalah dosa-dosa kecil yang kita lakukan. Adapun dosa-dosa yang besar, ya, telah dijelaskan oleh para ulama bahwasanya dosa-dosa yang besar tidak bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali orang tersebut benar-benar melakukan taubatan nasuha. Benar-benar taubat dan tidak akan mengulangi dosa seperti itu kembali kepada dosa yang telah mereka lakukan. Ya, akan tetapi yang dimaksud diampuni dosa-dosanya ini adalah dosa-dosa kecil yang dilakukan oleh kita semua. Maka dengan keutamaan yang seperti ini, semoga kita tergolong dari mereka yang cinta kepada ulama, ya, kemudian cinta kepada ilmu, ya, kemudian kalau bisa semoga kita juga termasuk tergolong dari para orang-orang yang mempunyai ilmu. Mungkin sekian yang bisa kita bahas kali ini, semoga bermanfaat, mendapatkan barokah. Wallahul musta'an wa alaihi tuklan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.